Dikisahkan ada seorang tukang sepatu. Meskipun kehidupannya sangat sederhana, tetapi dia tampak hidup santai dan berbahagia. Ia mempunyai hobi menyanyi, mulai dari pagi saat ia mandi, siang hari waktu bekerja, juga malam hari. Tak henti-hentinya dia menyanyi dengan riang gembira. Sementara itu, di sebelah rumahnya tinggallah seorang juragan tanah yang sangat kaya raya. Tanahnya pun di mana-mana, dengan aneka kontrakan, kos-kosan, showroom mobil, dan sebagainya, dan sebagainya. Meskipun dia memiliki banyak harta, tetapi hidupnya tidaklah berbahagia. Dia selalu merasa ketakutan orang mencuri hartanya. Karena ketakutannya itu, ketika malam tiba, dia sering tidak bisa tertidur lelap. Lampu terang benderang di depan rumahnya, dengan aneka macam CCTV yang dipasang, karena takut ada orang akan masuk ke rumahnya. Tiap pagi dia mendengar suara menyanyi si tukang sepatu. Dia pun menjadi iri dan sedikit jengkel. Dalam hatinya, si juragan tanah berkata, "Mengapa tukang sepatu bisa sebahagia itu? Sedangkan aku mau tidur pun sulit. Alangkah baiknya kalau tidur bisa seperti itu. Seperti si tukang sepatu. Dia bisa makan, minum. Dia bisa menikmati hidupnya. Seandainya aku bisa tidur dan makan, minum seperti tukang sepatu, akan kubayar berapapun nilainya agar aku bisa tidur dengan nyenyak." Pada suatu hari, tuan tanah mengundang si tukang sepatu ke rumahnya. "Sobat, sebagai tukang sepatu, berapa pendapatanmu dalam sebulan?" Tukang sepatu pun tersenyum menjawab, "Sebulan? Pendapatanku setiap hari saja tidak menentu. Kadang ada, kadang tidak. Setiap hari asal bisa makan beberapa suap nasi, aku sudah senang dan bersyukur." Penasaran, si tuan tanah lanjut bertanya, "Kalau begitu, bagaimana kamu bisa sebahagia itu?" Tukang sepatu pun menjawab, "Asalkan setiap hari aku bisa makan, aku sudah puas. Aku tidak banyak berpikir, maka aku tidak perlu merasa susah," jawab tukang sepatu. Mendengar penuturan apa adanya dari tukang sepatu, si tuan tanah merasa tersentuh. Ia merasa mendapat sebuah pencerahan. Karena itu, ia pun menghadiahi si tukang sepatu dengan beberapa tumpuk uang. "Aku merasa mendapat sesuatu dengan apa yang menjadi pandangan hidupmu. Sebagai wujud rasa terima kasihku, ini aku kasih hadiah buat kamu beberapa ratus juta uang. Simpanlah baik-baik. Mungkin kelak engkau memerlukannya," kata tuan tanah, seraya memberikan beberapa tumpukan uang bernilai ratusan juta kepada si tukang sepatu. Tentu seumur hidup belum pernah si tukang sepatu melihat uang sebanyak itu.
Bahkan meskipun bekerja keras sampai mati pun, ia takkan bisa menabung uang sebanyak itu. Maka dia pun sangat berterima kasih dan dengan gembira pulang ke rumahnya membawa uang ratusan juta tersebut. Sampai di rumah, ia menyimpan uang itu di tempat yang teraman menurut dirinya. Dia taruh di loteng, kemudian dia turun. Hatinya pun tak tenang. Dia ambil lagi uangnya dari atas loteng, dipindahkan lagi ke bawah kasur. Ditaruh di bawah kasur, hatinya pun tak tenang. Takut ada yang mencuri. Setelah itu dia pindahkan lagi. Dari bawah kasur dia pindahkan ke dalam lemari. Kemudian dia pandangi lemarinya tersebut. Pikirannya pun tidak tenang. Dia takut uangnya ada yang mencuri. Sejak saat itu, keceriaannya mendadak lenyap. Dia tidak pernah menyanyi lagi. Selalu merasa ketakutan bila orang akan mencuri uangnya. Dia juga selalu mencurigai orang yang mendekatinya dan berpikir, jangan-jangan orang itu mau mengambil hartanya. Maka dia pun tidak lagi bisa tidur dengan nyenyak. Setelah beberapa lama, tekanan batinnya mulai menjadi-jadi. Keceriaannya yang dulu hilang sama sekali. Akhirnya, karena sudah tidak tahan lagi, dia berlari kencang ke rumah si tuan tanah. Dan dia pun berkata, "Sobat, tolong kembalikan nyanyian dan kebahagiaanku. Ambillah kembali uangmu ini." Setelah mengembalikan uang ratusan juta tersebut kepada si juragan tanah, si tukang sepatu pun bisa terlepas dari semua beban. Maka ia pun bisa menyanyi lagi dengan riang gembira dan tidur lelap di malam hari.